Selamat datang sahabat ruang sunyi. Untuk kamu yang berzodiak Aries, ada energi yang mulai mendekat dan terasa berbeda dari biasanya. Mungkin kamu sudah merasakannya beberapa hari belakangan, seperti ada sesuatu yang perlahan berubah di sekitarmu, atau mungkin ada jawaban yang selama ini kamu cari mulai menunjukkan bentuknya. Dan yang menarik, pesan ini datang pada waktu yang tepat, seolah-olah semesta mendengar apa yang tidak kamu ucapkan. Untuk hari ini, coba sejenak lepaskan beban pikiran yang selama ini mungkin terasa berat. Tarik napas dalam-dalam dan biarkan energi saya, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa terhubung dalam keheningan ini. Tidak perlu terburu-buru karena kamu ada di tempat yang aman. Ini adalah bacaan umum, jadi ambil saja apa yang terasa dekat dengan hatimu dan lepaskan dengan lembut yang tidak. Dengarkan dengan hati yang terbuka karena kartu pertama sudah siap untuk berbicara. Kartu pertama, Knight of Swords. Saya melihat energi yang cukup kuat datang dari arah yang mungkin sudah lama tidak kamu dengar kabarnya. Terlihat ada seseorang dari masa lalu yang sedang bersiap-siap untuk kembali hadir dalam hidupmu. Dan kali ini bukan dengan niat setengah-setengah. Energi yang muncul menunjukkan bahwa orang ini membawa beban penyesalan yang cukup berat dan ada keinginan yang sangat besar untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dulu. Bisa jadi selama ini kamu bertanya-tanya mengapa ia pergi, mengapa ia memilih diam, atau mengapa ia tidak pernah memberikan penjelasan yang jelas. Nah, kartu ini mengisyaratkan bahwa semua pertanyaan itu akan segera menemukan jawabannya, dan jawaban itu mungkin akan membuatmu terharu hingga meneteskan air mata. Sebab ternyata di balik keputusannya untuk pergi, ada alasan yang cukup berat yang justru mungkin lebih menyakitkan baginya daripada dirimu. Sekarang ini, kamu berada di posisi yang sudah mulai tenang dan mungkin sudah memaafkan, meskipun tidak sepenuhnya melupakan. Namun, orang dari masa lalu ini ternyata belum menemukan kedamaiannya sendiri. Ia ingin meluruskan semuanya dengan persiapan yang jauh lebih matang, seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa ia telah berubah dan siap memberikan komitmen yang sesungguhnya. Ada kemungkinan juga jika kamu saat ini sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat atau tidak bahagia, di mana pasanganmu mungkin terus mengulangi kesalahan yang sama. Kehadiran sosok dari masa lalu ini bisa menjadi sebuah pertimbangan yang serius. Yang menarik, pada akhirnya kamu akan dipertemukan dengan sosok yang memiliki visi dan misi yang sama denganmu. Seseorang yang tidak akan pernah mengulangi pola-pola menyakitkan dari masa lalu. Namun, apakah kamu benar-benar siap untuk membuka kembali pintu yang pernah tertutup itu? Kartu kedua, Four of Wands. Meskipun energi dari kartu sebelumnya terasa kuat dan emosional, ada sisi lain dalam hidupmu yang juga mulai menunjukkan pergerakan yang menarik, terutama dalam urusan karir. Saya melihat bahwa kamu saat ini mungkin sedang diliputi oleh kekhawatiran akan masa lalu yang terulang. Bisa jadi ada pengalaman buruk atau kegagalan di tempat kerja sebelumnya yang membuatmu sekarang menjadi lebih waspada, bahkan cenderung takut untuk melangkah terlalu jauh. Energi yang muncul menunjukkan bahwa kamu berada di fase yang lebih tenang dan bijaksana, di mana kamu tidak lagi asal-asalan dalam mengambil keputusan. Kamu tidak memaksakan target yang tidak realistis, dan itu adalah sikap yang tepat. Namun, jangan biarkan ketakutan itu menghentikanmu untuk maju, karena kartu ini adalah pengingat bahwa kamu sudah belajar dari masa lalu dan kini lebih siap daripada sebelumnya. Terlihat ada semacam panggilan untuk tetap berpikir positif dan mengambil hikmah dari setiap pengalaman yang telah kamu lalui. Saat ini kamu diajak untuk mengikuti alur kehidupan dengan melakukan yang terbaik dan fokus pada setiap detail pekerjaan. Ada kemungkinan besar bahwa hasil terbaik akan datang pada waktu yang tepat, mungkin tidak secepat yang kamu harapkan, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Ini adalah waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi peluang baru yang mungkin akan datang dalam waktu dekat. Jika ada tawaran atau perubahan, nilailah dengan hati-hati namun tetap terbuka terhadap kemungkinan yang lebih baik. Sepertinya semesta sedang merancang sesuatu yang lebih besar untukmu. Dan yang perlu kamu lakukan saat ini adalah tetap tenang, percaya pada kemampuanmu,
dan terus bergerak maju meskipun dengan langkah kecil yang pasti. Kartu ketiga, The High Priestess. Setelah melihat dinamika dalam karir, sekarang mari kita lihat bagaimana energi ini terhubung dengan aspek keuanganmu. Saya melihat bahwa fokus utama saat ini adalah pada stabilitas dan persiapan yang matang. Seolah-olah ada kekuatan yang lebih tinggi yang sedang mengingatkanmu untuk tidak terburu-buru. Terlihat ada energi yang menunjukkan bahwa kamu sedang dalam proses menata kehidupan secara keseluruhan, dan ini termasuk aspek finansial yang perlu diperkuat sebagai fondasi untuk masa depan yang lebih aman. Bisa jadi kamu memiliki keinginan besar untuk mengambil risiko finansial, mungkin tergoda untuk berinvestasi di sesuatu yang terlihat menjanjikan atau mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya belum begitu kamu butuhkan. Namun, kartu ini dengan lembut mengingatkanmu bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertindak gegabah. Ada perasaan bahwa semesta sedang mengajakmu untuk lebih berhati-hati dalam mengelola sumber daya yang ada. Jangan biarkan keinginan sesaat mengalahkan kebijaksanaan jangka panjang. Energi yang muncul menunjukkan bahwa dengan sikap yang lebih disiplin dan tidak boros, kamu dapat membangun landasan yang kokoh yang akan mendukung langkah-langkah besarmu di kemudian hari. Sepertinya ada pelajaran berharga tentang kesabaran dan pengendalian diri yang sedang kamu pelajari melalui aspek keuangan ini. Meskipun mungkin terasa membatasi, pada akhirnya ini adalah bentuk perlindungan agar kamu tidak tersesat di jalan yang salah. Yang menarik, ada juga indikasi bahwa jika kamu tetap konsisten dan tidak tergoda untuk mengambil jalan pintas, maka pintu-pintu kelimpahan akan terbuka dengan sendirinya pada saat yang tepat ketika kamu benar-benar siap untuk menerimanya. Kartu keempat, Two of Wands. Setelah melihat bagaimana energi bekerja dalam aspek keuangan, sekarang mari kita tarik napas sejenak dan lihat gambaran yang lebih luas tentang peruntunganmu secara keseluruhan. Saya melihat bahwa saat ini kamu sedang berada di titik balik yang cukup penting, di mana kamu mulai melepaskan beban-beban masa lalu yang selama ini mungkin terasa begitu berat. Energi yang muncul menunjukkan bahwa kamu memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan tujuan hidupmu. Dan sepertinya kamu tidak lagi mau membuang waktu untuk hal-hal yang tidak memberikan kepastian atau makna yang jelas. Terlihat ada semacam kejelasan yang mulai terbentuk, seolah-olah kabut mulai menghilang dan kamu bisa melihat jalan di depan dengan lebih terang. Bisa jadi nasib baik akan datang dalam bentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal, terutama yang berkaitan dengan hubungan atau keputusan masa lalu yang mungkin akan memberikanmu pencerahan yang sangat berarti. Namun, ada satu hal yang perlu kamu ingat, peruntungan ini sangat bergantung pada sikapmu sendiri. Jika kamu terus-menerus terperangkap dalam pikiran negatif dan ketakutan akan pengulangan masa lalu, maka energi ini akan sulit mengalir dengan lancar. Sepertinya ada semacam tes yang harus kamu lalui, yaitu tes untuk tetap optimis dan percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Yang menarik, kartu ini juga mengisyaratkan bahwa ada peluang besar yang sedang menunggu di depan, mungkin dalam bentuk proyek baru, pertemuan dengan orang yang tepat, atau bahkan perubahan besar dalam cara pandangmu terhadap hidup. Energi yang muncul menunjukkan bahwa dengan tetap percaya pada alur kehidupan dan tidak memaksakan kehendak, kamu akan menemukan bahwa semuanya akan membawamu ke arah yang lebih positif. Ini adalah waktu untuk mulai memimpikan hal-hal besar lagi karena peruntunganmu sedang membaik dan yang perlu kamu lakukan hanyalah membuka hati dan pikiranmu untuk menerimanya. Kartu kelima, Five of Pentacles. Sekarang mari kita bahas aspek yang tidak kalah penting yaitu kesehatanmu baik secara fisik maupun emosional. Meskipun kartu ini mungkin terlihat kurang menguntungkan pada pandangan pertama, saya melihat pesan yang lebih dalam yang berkaitan dengan proses pemulihan yang sedang kamu alami. Energi yang muncul menunjukkan bahwa kamu saat ini berada dalam fase di mana luka masa lalu, terutama dari hubungan-hubungan yang kurang baik dan melelahkan, sedang mulai terasa dampaknya pada tubuh dan pikiranmu. Bisa jadi kamu merasakan kelelahan yang tidak biasa, atau mungkin ada kekhawatiran yang berlebihan yang membuatmu sulit tidur atau kehilangan nafsu makan. Terlihat ada hubungan yang sangat erat antara kesehatan emosionalmu dan kondisi fisikmu saat ini. Seolah-olah tubuhmu sedang berbicara dan mengatakan bahwa ia butuh istirahat.
Jangan abaikan sinyal-sinyal ini karena ini adalah cara tubuhmu untuk meminta perhatian dan perawatan yang lebih. Ada kemungkinan besar bahwa stres, kecemasan, dan kekhawatiran yang berlebihan telah menguras energimu secara signifikan. Sepertinya ada peringatan untuk tidak terus-menerus memaksakan diri, terutama dalam situasi yang membebani pikiran. Kartu ini mengingatkanmu bahwa kesehatan mental dan emosional adalah fondasi dari segalanya. Jika kamu terus membiarkan dirimu terjebak dalam pola pikir negatif atau terus-menerus mengingat masa lalu yang menyakitkan, maka hal itu akan berdampak pada kesehatan fisikmu dalam jangka panjang. Namun, ada kabar baik di balik pesan ini. Energi yang muncul juga menunjukkan bahwa dengan mengambil waktu istirahat yang cukup, menjauh dari situasi yang membebani, dan fokus pada ketenangan batin, kamu akan memiliki kekuatan dan vitalitas yang diperlukan untuk menyambut babak baru dalam hidupmu. Ini adalah panggilan untuk mulai merawat dirimu sendiri dengan lebih baik, memprioritaskan kebahagiaan dan kesejahteraanmu karena dengan begitu, segalanya akan mengalir dengan lebih lancar dan indah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk duduk sejenak di ruang sunyi. Dari kelima kartu yang telah kita buka bersama, The Knight of Swords yang membawa pesan dari masa lalu, Four of Wands yang menenangkan langkah dalam karir, The High Priestess yang menjaga kebijaksanaan dalam keuangan, Two of Wands yang membuka jalan perubahan, dan Five of Pentacles yang mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Semoga ada satu atau dua pesan yang menyentuh hatimu dan membawa kejelasan, baik dalam asmara, pekerjaan, maupun arah hidup yang sedang kamu jalani. Saya percaya semesta selalu berbicara dengan caranya sendiri, dan kamu cukup berani untuk mendengarkannya. Jika pembacaan ini terasa berarti, jangan lupa untuk bergabung bersama Ruang Sunyi, agar kita bisa terus merenung dan tumbuh bersama di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, dan ingatlah, kamu tidak sendirian.